والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para bapak hadus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja, tokoh ibu-ibu dan para pak guru, mungkin banyak yang hadir di sini. Ya, yang berterima kasih sebesar-besarnya dipercayakan untuk hadir di mushola yang sederhana ini, dan berarti yang diperkenalkan dengan tempat ini sebelumnya kita tahu ada tempat ini arena asing, tempatnya asing, jalannya ngeri sekali gitu. Nah, ada itu biasa di apa di sini jadi menuju seperti parah. Lalu si penting angan saya jurut dari waktu biasa tamu. Nah ini tidak terus yang tenang. Lalu kita aja, lalu tumben lain tidak memang. Lalu alhamdulillah ini kan. Jadi akan aja agak nukik jalan ini terjal lalu dua harap anu raba ini alhamdulillah. Jadi terima kasih dan mari kita panjatkan alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi negara lain ini sampai kita segala macam nikmat. Ande tidak ikut nikmat ini negara bau-bau sih, tidak ikut bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, maka dia terhambur sebenarnya. Jangan coba keuji misal di Allah Subhanahu wa taala. Dia terhambur dia malu. Saya kata kembali, ya lu nikmat ni ketika coba saya terima. Dia bukti kan? Ada sakit tidak boleh lagi. Ni kan? Ni nak sebulan sekali pun sakit sehat-sehat diri. Alhamdulillah. Dan ini jadi kepeng. Ada doa insyaallah bila dulu ni. Darakan dia kepeng lalu insyaallah berbuahan dulu-duluannya baik buat. Nah, coba ente indeng ni, sida siapa ada ni? Salehan kedian peluyan kajian hidup. Kedian peluyan. Kedian. Lalu dari segi ketersediaan makanan peluyan. Peluyan semakin ni. Peluyan semakin nanti gila ruang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nek ini tutup dapat sikit duit hancur hidup. Lalu sikit duit ini kasih Allah Subhanahu wa taala nikmat dibekal di hidup. Jadi kita susah. Sebenarnya perlu keluar berjasa ini. Lagu-lagu memang sekedar diatur silakan. Karena masing-masing memang dia beda kondisi nanti ini. Ya silakan lah dia pilih atur niki ya. Pilih atur. Nah, niki laluan ada wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang tuji sekali, sakit sekali, ngeluh gitu. Atau coba sekali padahal rezeki berbulan-bulan, bertahun-tahun terima telah kepek sekali. Ya Allah langsung tunjuk dulu dia kena astagfirun. Dia kena inna lillah aku salah aku yang gak terbaik kepek bulan penuh dan jadi ini. Lalu apa kadang-kadang lalu telah motor langsung ada kita tuh. Nah, seharusnya kita bilang innalil. Sebenarnya kadang-kadang memang kita tegur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sang motor ini model lalu memang ke store gitu, mungkin bisa jadi. Atau arah dengan saat dari itu kedua ke kempeng arah bukan lalu itu bayar misal dia ada keinginan si Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makin ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya, Nabi Muhammad ini adalah nabi terbaik, nabi akhir zaman yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sayyidul anbiya wal
wal mursalin, jadi penghulu, jadi pimpinan para nabi dan rasul selaku ini. Nah, oleh sebab ini, maka kemudian sambung dengan baru ini kepada isi Bukhari. Di antaranya beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan yang baik. Ya, keteladanan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang kana yarjullah, bagi orang yang berharap nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, wal yaumal akhir, dan dikatakan dengan isi yang ingat hari kiamat. Ada yang pulang dengan luwih gawe dosa itu berarti dia lupa dengan ada apa? Hari akhirat. Kalau dia hidup di dunia doang, dia tidak terbalas, dia tidak kebangkitan, kira dalam rumah mati, dia pun lupa apa? Pegawaian bagus, dengan mampu, dengan menjimen, dengan melakuk dan lain sebagainya. Na'udzubillah bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian wadzakarallaha katsiran. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah itu pasti dia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi saya samaran Rasulullah ini teladan paling bagus. Itu Nabi Muhammad atau Allah? Saya samarannya. Saya samarannya teladan paling bagus buat manusia. Allah Subhanahu wa taala ande nyite ya sampai ini jabatan Nabi Muhammad siapa? Ya bagus ya kalau kita ini itu apa? Itu amri. Campur tidak dilapati dengan ampun mola diajub dengan lamun penuh kepeng naudzubillah. Ya kan kita benar dengan data jadi tuan guru, data jadi tokoh. Nah, lalu tidak pelit-pelit, dia terdengar otak. Lalu dengan suka, dengan suka kita berpihak loyal, lebih tepati kadang-kadang. Ya, lalu manusia kebanyakan manusia, tapi mudah-mudahan jamaah Nabi jamaah pelalang ini insya Allah selalu hormat dan wajib kita hormat kepada para tuan guru, para tokoh agama, para pemimpin kita, baik secara formal maupun non formal. Dia itu hidup bermasyarakat harus saling pati. Dia kalau saling semesa-mesa, dari kalau mesa-mesa dia baru marah bisa niki jalan niki, lalu dia saling apa? Musyawarah, saling kompromi, saling percaya bahwa niki adalah untuk kepentingan bareng-bareng. Dia sepakat. Pokok ini terjual membayar kita kadang belum. Padahal bahasa apa? Pak Kades baru. Saya selalu mengadu. Nunggu depan, saya selalu atas deh kan. Dia sekarang ngadu lalu Pak Kades, lalu kebetulan arah undangan, arah keperluan. Jadi kita biasa aja gunayan dikit. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan menjadi manusia terbaik, bahkan saking terbaik. Jadi cerita di dalam riwayat bahwa Nur Muhammad itulah yang paling juru saja ciptaan isi Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita ini. Nah, lalu bapak-bapak, masya Allah, Rasulullah ini datang kepada manusia yang paling bagus. Lewat zaman Nabi Adam sampai era manusia yang paling penutup. Niki lalu betul-betul beliau ini teladan dalam segala hal. Coba mai bapak-bapak jangan kudi berbicara sejarah Nabi jangan kudi. Kan Nabi ini lahir yatim piatu. Di mana lahir jangan kepenyanan itu bapak membina. Ya, kemudian lahir di mana ini apa? Inakna Nina. Terpelihara itu kan sesuatu, kemudian terpelihara si Paku sekarang Abdul. Ini mana ini? Bilin si saya.
Paku terawat di sini pamannya yang namanya Abu Thalib. Nah, kemudian di masa kecil ini beliau yatim lalu dah yatim Muhammad tu dia yatim dia makin. Lalu yatim makin ini kadang-kadang saya ingat dia nak dengan getar ni dia nak dengan bimbing, dia nak kasih sayangi dia kadang-kadang. Coba perhatian ini dalam kanan yatim satu lagi terurus ni lah nakal. Yang nakal ni kalau Allah mudah-mudahan saya ini tidak bawa-bawa ni lama selesai dia dah balik panti asuhan tahu dalam madrasah tahu dalam yatim dia saya kasih kurang asuh dia jadi ia nakalan memang karena apa mereka di saat butuh kasih sayang kehilangan kasih sayang ibu sebab dia salahnya mula dia jadi faktor pendorong dan motivasi tiba itu sebagai tetangga harus juga memperhatikan anak-anak terlantar itu. Karena apa? Rasulullah juga mengatakan anak wahai itu saya tak melihara, tak bantu, dia tak merawat anak yatim, kancil aku ada itu. Ya, kemudian di saat beliau beranjak remaja, jadi dengan mudik dia jadi pemalas. Nabi Muhammad ini siapa tahu marah dengan keluarga itu ini saat doa daripada doa aku kecil pasti lalu di pokok yang mana-mana apa dia bisa terawat di tanaman searah seperti dia terawat mungkin kan pohon-pohonan satu buah ini yang boleh berbuah pun dengan buah yang berbaik berkualitas dan berkah jadi berkata yang punya hidup Rasulullah itu begitu. Jangan tuduh Rasulullah ini apa? Jadi pengarah Nabi, pengarah nanti jadi pengarah apa kadang-kadang Nabi ini, pengarah sapi. Ya, jadi kemudian masa remaja beliau apa pegawai Rasulullah demi jadi beranjak terunda kemudian remaja ini ia lalu berdagang. Dia selalu Rasulullah itu memang sejak kecil itu menjadi apa? Jadi teladan. Bukti apa? Di zaman masih kulit, ya para kaum Quraisy ini ya betul Hajar Aswad di Ka'bah karena pada saat ini kan itu jadi tempat beribadahnya kaum muslimin karena Rasulullah diangkat jadi Rasul. Dan tak teman para kafir Quraisy itu dan sebenarnya duit di depan saya Muhammad lalu tetap untuk yang paling dipercayai untuk meletakkan Hajar Aswad itu di Ka'bah itu tetap Nabi Muhammad ini dengan kulit tentu al-amin Nabi al-alamin ini yang jadi dengan jujur dia lekat bapak-bapak ibu-ibu. Ya, lalu salah dia percaya dengan Quraisy ini. Dia nak percaya dan saya apa lalu salah lainnya jadi kebanyakan pemabuk dengan adanya budaya Arab. Lalu Muhammad dia harus mabuk. Dan ada pada saatnya mungkin ya jadi makhluk langka dengan dia tahu mabuk zaman lain ini mabuk ini pokok ya paling mewah entah dengan bersenang-senang namun sampai mati jadi tinggi. Sampai mati sampai kadang-kadang anak pondok ini saat bangga cerita diri apa mabuk kadang-kadang ini orang malam berbeda model lain ini atau mungkin karena teman bergaulnya ya banyak nih kisah menu jadi ia bangga merokok termasuk itu ia bayangan diri paling merasa percaya diri tidak perlu berhukum nih Allah alam berbeda model. Nah Rasulullah ini dakak jadi kedengaran dengan kafir Quraisy kalau untuk urusan meletakkan Hajar Aswad yang begitu diagungkan pada saat itu tetap saat kepilih ini Nabi Muhammad SAW. Masa remaja beliau berdagang dan Masya Allah di sini juga dibuktikan kejujuran Nabi Muhammad. Berbeda cerita kejujuran Nabi Muhammad. Ia berdagang cerita dia jujur gak tidak ada jujur sedikit duit batinnya. Ia jujur apa? Kesem-sem jadi bosnya ini. Saya bosnya. Siti tadi Khadijah ia jadi bos makhluk. Ya, jadi dia nak hilang, dia nak hina Rasulullah ini. Karena memang hidup itu ya seperti itu.
Dia terpandang status apa aja memang tahu pegawai itu lamun bermanfaat gawe selama dia berdoa dia dosa. Lalu kadang-kadang dia pilih-pilih pegawaiannya. Sebenarnya pilih-pilih ini karena dia malas niki dengan dia malas kakak sekarang ini mau pegawaian kelihatan bari 2 minggu sebulan bukan dia pertanda apa memang dengan dia bakat malas. Bahkan malas. Kalau dengan olahraga apa-apa pegawai kalau mendatangkan manfaat selama tidak melanggar apa? Syariat, apalagi mendatangkan apa? Rezeki pasti dia gawe. Nah ini Rasulullah SAW. Jadi teladan. Ya di usia remaja dia tidak seperti kebanyakan remaja hanya membuang-buang umur dengan apa? Endek kepeng dengan toa. Milih motor, beli motor, tidak ngone lemak, melek, motor baru, lain baru, gaji motor seorang itu seda terbongkar dan lain sebagainya. Ini menu. Tetapi dia justru adalah orang yang rajin dan tekun mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Kemudian bercerita ketika diangkat menjadi Rasul. Ya. Atau yang itu menjadi semangat berpikir itu jadi pimpinan rumah tangga. Di antaranya Rasulullah ini adil coba. Mohon maaf nih Bapak Tuan Guru. Gua hanya tanya apa-apa sini kan? Kirang. Alhamdulillah kirang. Saya hanya sebagian Tuan Guru dikit doang. Enak sehingga barang beda kan barang lain ini barang. Dan ini kenapa maksudnya Rasulullah ini kira masih barang-barang lalu bermesraan dan ini bukti apa? Bukti uang lalu balap berani dan sendiri. Iya. Pertama apa? Pertama Rasulullah SAW ngalah. Ya. Atau ngalah dalam apa? Menyenangkan hati istri. Coba nanti benar penting ini karena apa? Ada yang percaya. Jadi dalam dewan ini oleh apalagi negara Ustaz Tuan Guru ini cerita pertama baru nah dewa mami ini ngelawan saya. Ia gak boleh dewan saya aku lalu jalan ya curi. Jadi Nabi Muhammad SAW sampun tidak senina dapat balapan daripada pasir. Itulah cara apa beliau bermesraan dan menjadi teladan di dalam keluarga. Kanjeng riwayat dan cerita soal lain Rasulullah sanggup dan minum lemak apa gelas ini. Jadi satu gelas berdua bapak-bapak ibu. Jadi dia suapin para ustaz, para tuan guru dia terus senina. Ya, kemudian sama lupa ustaz, anak justru ada jadi teladan lihat anak terlihat dia lemak lah, benar berani kan sidakah halal. Iya, jadi umi sekedar saling tunggu, betul kan? Nah ini lah apalagi buat dengan ini sesuatu amat bahasa ini bapak-bapak ibu-ibu. Iya, di tenda. Jadi anggap dia remeh bapak-bapak ibu-ibunya ya demen teratur. Kawan-kawannya dia demen perangkat angka. Sebaliknya dia coba kecewain dengan apa? Menghina, merendahkan sengaja maupun tidak sengaja. Nih, lalu cekat sebaliknya maka sido dengan nama paling nomor wahid di dunia dia ini pastinya tuh. Nah, lebih maksud ini bapak-bapak ibu-ibu dengan ininya ya lelah apalagi cara dengan ini dengan Lombok dengan Indonesia, lalu Arab ini dengan ini yang merdeka bapak-bapak ibu-ibu, selama ini pada guru sarwan sabun jomah kan saya belajar ini saya belajar sama bro. Saya sebenarnya kalian balik ibu-ibu duit saya melihat bantu merdeka dengan ini cara memang Islam sebenarnya lagu ini negara berarti jadi dengan
lipat ganda tiba dengan ini itu Masya Allah. Coba memang di rumah ngasih bapak-bapak ibu-ibu. Tentu dari ini saya bisa dulu ngasih. Hina-hina apa ama-ama? Iya. Amak sebagian berarti. Lalu kebanyakan saya dulu. Aman. Woi, Masya Allah, aman ngasih dulu nih, kalau dia ngasih dia bangun. Ilahi kedua. Sudah ibu badi ada satu baru itu. Lalu dia ngasih ini. Ya, jadi saksi ibu penjuru niki adalah kaum ibu. Ya, saya nak kemen antara Kelantan ngasih dengan mama. Ya adalah pegawai, apalagi ya kan bila di pegawai masuk di dalam tuh. Pegawai sino tu you pega lelah tu bahkan dia terlelah hinggap lalu energi yang nilainya banyak yang keluar di situ. Yang benar lalu dengan banyak kan biasa kira pegadang sengat ini itu bapak-bapak. Coba ingat lah zaman situ apa lagi. Demi demarani berbagai penindak deh. Berbagai penindak deh. Arun bertindak. Arun demi selesai olahraga itu sama itu langsung jadi dekelau. Arun terang, saya ngapa lah waktu belajar ini? Iya justru jadi pikiran pirang yang merari, pirang yang lebih lalu tidak merari. Iya, mau dia lebih bahkan kadang-kadang lebih dalam lagu merari ini dia pirang yang milik tinggal apakah berbisik kita, dijodoh kita atau tarik jadi doang lalu apa? Ini dia benar itu jadi begitu selesai kan? Wah terlaksana terlampiaskan dia berhantok. Nah itu jadi nama doang. Nah ini Rasulullah datang sebagai seorang rasul, tetapi dia tidak pernah menghilangkan karakternya sebagai manusia tetap berperhatian kebutuhan dengan ini hargainya dihargai orang perempuan itu, dia hormati dan dia bisa menyenangkan kaum perempuan. Jadi dede kadang-kadang lawan manusia ini kebanyakan bilang tahun mengumbar tahun pencitraan bapak-bapak ibu. Jangan dede makan halal ya kekuat, baik katanya lapa-lapa. Kekuat, baik katanya lalu beli bakso. Namun demi orang itu baik tidak sedih. Aneh, coba perhatian. Tentu lagu ini tentu ini ibu-ibu dia sampai jawab. Iya, mulai lagu gambaran ini apalagi ibu-ibu kadang-kadang dia main persiapannya dakak jangan main isi apa? Isi lelah, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sesekali iya bila perlu sendiri mana belanja sendiri mana meriah minat barang dede ngomong kat galengau. Iya barang terlalu dikumit. No barang mana lihat no barang tu libat bakso lah mendekat menentang. Masya Allah pasti dia orang ingat-ingat mantan si ibu-ibu itu. Ya pasti apa sih dia doang paling apa suami paling hebat. Nah ini ibu-ibu bapak-bapak perhatian ini. Jadi perlu ini sesekali ketena dengan ini jelas persiapan kita, bukuan kita, siapan segala macam ini dalam kesakit biasa dia dalam sebalik kesakit kadang-kadang kita ingat itu ini repot jadi dengan anak-anak kesuruh. Nah lagu-lagu sangat insya Allah ini kadang semama ada rahasia perhatian seni nina waktu saat. Nah ini Rasulullah SAW teladan dalam keluarga. Kemudian dalam perjuangan dakwah bapak-bapak ibu-ibu Rasulullah juga teladan. Ini bukti. Ya, dakak jangan bakat bapak dulu terkejar-kejar kapur isi kaum kafir Quraisy ini di dua menyerah. Tetap dia ambil tugasnya sebagai apa? Seorang Rasul untuk menyebarluaskan agama Islam. Aneh ukuran Rasulullah kan apa? Dia adalah pegawainya Allah langsung di aneh ngendengnya Allah. Lindungi agama kita ini ya Allah. Menjadikan tiang ini manusia terbaik.
Lagu dapat menu bahkan Nabi nawaran perlindungan bantuan ini gunung ini. Ya Rasulullah alindungikan ada rela mai. Ya izinan yang anjuran dengan nema sak ganggu sidene sak kejar sidene. Ganggu di apa? Di. Ya. Aku memang habisin dengan tu apa bahasa dende. Ia tu meminta dia pada pesakitan yang ini karena apa? Ia dia dengan kaum yang tidak mengetahui dengan kenal dia. Ia boleh musahidin. Ya Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku itu yang memusuhi aku itu karena mereka itu belum kenal saya dengan baik. Ya ampun memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ni saja. Yang meminta gaji jadi keluar masih ini kan. Menyebut-nyebut bebek halus mewah tu kaumku umatku yang berjuang. Ini Rasulullah ini tidak akan sampai babak belur. Dia tetap berjuang. Berjihad pun Rasulullah ini ilmu tahu. Beliau juga di depan sebagai panglima perang. Ini menyebut bapak-bapak ilmu dan terbukti beliau sampai mata giginya. Dia kena serangan dan pukulan musuh di sebuah peperangan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin yang betul-betul agung. Pemimpin yang hebat, yang tidak hanya mengandalkan kedudukannya sebagai pemimpin, tetapi dia tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan pemimpinannya. Terus dalam hal ibadah bapak-bapak ibu, Rasulullah ini kan apa bahasa Allah Subhanahu Wa Taala apa rahmat, ghafar Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Rasulullah ini dia terampuni. Dosa-dosa walibat, dosa-dosa yang akan datang. Lagu dapat menurut Rasulullah ini bapak-bapak ibu-ibu di rumah baik itu dalam riwayat meninggalkan sholat berjamaah kecuali di saat beliau sakit keras. Padahal ini adalah Nabi Rasul beliau ini. Nabi Rasul andin dengan apa sudah dinarak dosa ukuran pri jadi aku ya pahala dengan dia aku sembahyang berjamaah lalu kita mungkin menolak kita berbahasa lalu Rasulullah dah jangan dinarak dosa dan ini Masya Allah tetap dia menjadi teladan dalam segala dalam ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah buktinya betul ketika beliau sakit keras di ruang tahun ini datang wajib apa mas masjid dalam hal ini bapak-bapak kita sangat bergembira yang melihat sekelompok jamaah dari kaum muslimin yang selalu meramaikan masjid di setiap sholat fardu. Alhamdulillah bapak-bapak. Jadi terlepas dari sak lain-lain ini lamun muhara dengan pacu masjid dalam sak lain-lain ini lupa di luar dulu. Jadi biar dari apa? Jadi keleniannya baik sak bagusnya doang. Iya, baik sak bagusnya doang. Semoga jadi itu. Lalu sak anu ini, nah itu lah menjadi kekurangan dia karena dia menjadi bagian dari manusia yang tidak akan pernah menjadi yang sempurna di kalangan manusia. Ada baik kalau tidak kurang. Nah ini kemudian dalam hal ibadah sunnah, Masya Allah, Rasulullah ini dalam riwayat anak sahabat nyobaan apa? Jamilu berjamaah sembahyang tahajud bapak-bapak. Niki riwayat hadis tentang niki ada di kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana beliau berijtihad, bersungguh-sungguh bekerja keras dalam melaksanakan ibadah sunnah. Sampai dalam riwayat niki sahabat sanyoba bilu berjamaah sembahyang tahajud niki ia jam kena manggal ngerenek lain niki. Kumbeda bapak-bapak coba ia sembahyang tahajud doa ke Rasulullah niki Al-Baqarah niki masih dekat dari waktu mungkin waktu seperempat ini. Kan Al-Baqarah niki surat paling biru niki. Coba bayangkan tengah malam jangan tidak harus istirahat. Ia tak memilu bermakmum ini sahabat. Manggelan ini ya Allah mungkin saat ini jadi apa?
lepas kenahan juga tahun dia masalah Rasulullah tahun dia ruku. Sampai ayat pertengahan, ya maka terlihat mungkin saya apa saja ada kebutuhan surat Al-Baqarah. Ternyata Al-Baqarah tutup masih berlanjut. Surat berikutnya sampai beberapa surat yang panjang-panjang ini. Coba ini, anda itu. Kalau waktu jadi duit pahamal itu sih, kalau duit supaya sunat duit perkara-perkara ya. Pada sebagian artis nih, misalnya, aku yang memang sembahyang lepas sembahyang, lalu aku yang bersedekah ratusan ribuan orang saya berikan sedekah di tetangga. Saya apa Rasulullah di mana? Apa sah wajib sah baru pelaksanaan ini kita laksanakan. Rasulullah memang tidak teladani ikuti Rasulullah paling sepiro lagu itu saja di umat ini wajib kita mengikuti apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila persaja mau sih diikuti. Lagu ini kadang-kadang lain semua kau dia dengan Rasul begitu kadang-kadang. Lalu harusnya kita berupaya untuk mengikuti Rasulullah, bukan kemudian memisahkan antara kita kaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sembahyang berjamaah dia terbawa 5 waktu sehidup ke usaha yang kira dia tahu ke arah di Bali itu 2 kali 3 kali dia tak tahu upaya sembahyang berjamaah. Saya katakan sembahyang ini masya Allah suatu kebaikan ini. As-salatu imadun duddin. Jadi ia jadi ukuran kekuatan bangunan keislaman setiap pribadi muslim itu akan dilihat di apanya? Lihat sembahyang. Paman aqamah saya menguatkan kokohan sembahyang ini maka Islamnya akan kokoh, akan kuat. Nah, lalu dalam lebaran sembahyang seperti sembahyang kadang-kadang ada panas di akhir waktu, maka dia percaya dengannya dia kuat Islam. Mohon maaf ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa memperhatikan hal itu. Kumena, aku tidak harus perhatian ini bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga ini main-main ini. Lalu tetap perhatian sembahyang ini, masya Allah. Luar biasa Allah sudah memberikan bocoran jika itu. Tahu di surga ini surga Nabi paling tingkatannya tertinggi dan termewah. Surga Nabi bapak-bapak ibu para berguru. Surga Nabi ada ini. Surga Firdaus ada. Jadi bapak-bapak kaum muslimin muslimat dari umat Islam, lamun meja pada milik enteng surga, entenglah surga Firdaus yang ia ini surga yang tingkatan yang paling tinggi dan paling indah. Hebatnya bapak-bapak ibu-ibu tentang surga Firdaus ini ulah tebeng di bocoran berbeda. Ada yang mau jadi penghuni surga jagat sembahyang. Fatablah al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang beriman yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Jadi berarti apa? Orang yang kualitas salatnya itu luar biasa, yaitu diukur dengan khusyukan. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi di awal surat Al-Mu'minun ini disebut sholat, di akhirnya kemudian Allah katakan ulaika humul alladzina yarisuna al-firdausi hum fiha. Jadi di antaranya orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus adalah orang yang khusyuk sholatnya yang selalu menjaga sholat. Buat bocoran itu ya ini. Ya maka harus kita iri kepada saudara-saudara kita yang senantiasa terburu-buru menuju masjid ketika azan berkumandang sebagai panggilan melaksanakan sholat berjamaah. Bapak-bapak ibu-ibu, umbiknya dan di dalam Al-Quran sekali ini ada. Ya, dalam Al-Quran di surat Fatir di 29 ada penuh amal. Penuh amal itu bahasa yang isi Allah yarjuna tijaratan dan tabur.
Orang-orang yang melakukan 3 amal ini berarti mereka mengharapkan perniagaan, ya perdagangan lantabur. Dia ada jatuh rugi karena orang pedagang ini lah mencari bisnis beneran ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya pasti arah untung, arah rugi. Bisa benar, bisa benar. Untung. Nah, nanti Allah menawarkan perniagaan perdagangan yang tidak ada ruginya. Nah ini pertama alladzina yatluna kitaballah, dengan selalu membaca Al-Quran itu luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Membaca Al-Quran ini termasuk salah satu amalan yang kita harus betul-betul tahu rahasianya. Begitu besar pahala kita membaca Al-Quran. Ini gambaran ini bapak-bapak ibu. Lalu membaca Quran, ya. Jadi amal Adam ini dihitung apa? Dia akan dihitung amal itu satu kebaikan bernilai 10. Nah lalu membaca Quran ini dalam sekali membaca Quran ia terhitung satu amal kebaikan. Ini satu hitung satu amal kebaikan. Hasanahnya 1 huruf. Masya Allah. Adik coba saya hitung satu halaman ini dia lebih huruf. Terus sekian huruf ini kali 10. Berarti apa? Sekian huruf ini nilai lebih 10 bapak-bapak. Andai satak huruf. Andai satak huruf kali 10. Ini jadi lagu Arab ulama sarwang itu rata-rata. Jadi per halaman kita nilai 5.000 kebaikan. Ini kalau udah bersedekah bapak-bapak, ibu-ibu sedikit dari itu memiliki hasanah. Mau disebut lagu membaca Quran sedikit huruf. Jadi apalagi di bawah satu alat. Para ulama yang coba menghitung rata-rata satu juz itu bernilai 100.000 kebaikan. Masya Allah. Nah niki alhamdulillah niki budaya belajar Quran dari tingkat losok sampai perkotaan. Alhamdulillah membudaya. Yang belum membudaya adalah membaca Quran secara pribadi-pribadi ini. Mohon maaf ya. Kadang-kadang duit masih muslim dengan Al-Quran balik. Dalam HP jawaan kadang-kadang anaknya ini duit HP duit. HP ini berjam-jam baca Quran. Lah Ustaz itu berbanding dengan Quran di HP. Tentu kini coba kita aplikasi aplikasi Al-Quran. Nah, ini jadi membaca Al-Quran. Jadi harus itu kita jadi sebagai salah satu amal andalan kita untuk menyiapkan diri menghadap Allah. Kedua, walladzi aqama shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat tersebut baru ini. Kedua, walladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Amal kedua dengan membelanjakan, menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Bapak marah sido balik makin dikit sido jauh julang, sido undang keluarga famili sahabat, sido bersedekah. Dia sekedar makan minum doang dijamu balik sebagai berkat. Niki adalah termasuk infak, ya infak, ya secara apa niki? Ya termasuk alamiah kan, kata itu udah kemudian ya rame-rame ini. Iya. Kemudian ini belum pada kumpulan sungai, tenaga, pikiran, bahkan sampai uang juga belum pada kumpulan barang-barang sungai itu apa? Kerabat jalan. Ini adalah infak. Kemudian bapak-bapak, infak ini harus punya budayanya. Sehingga bapak-bapak saat suruh kita infakkan si Allah Subhanahu wa taala in the way. Apa ini dalam awal surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mi asal dan dari apa yang kami berikan mereka infakkan. Berarti mi asal Allah Subhanahu wa taala. Jadi in the way yang terjadi. Titipan Allah yang kita infakkan itu dia nama duit. Maka tidak pelit-pelit. Nah, lalu pelit berarti ya sahabat kenapa? Jauh dari
manusia jauh dari Allah, dia dekat ke neraka, lalu terpelik adalah disukai terus lebih-lebih miskin, jadi lebih-lebih miskin. Nanti kita keluh amalan dan Rasulullah SAW, masya Allah. Terakhir kita sampai bahwa bukti Rasulullah ini ada. Rasulullah pernah sembahyang berjamaah sekali. Lihat dalam sembahyang ini apa juga pikirannya. Demi salam, dia teman wirid zikir ampun liwatin para sahabat. Kesusun ini, ternyata dia kulit. Para sahabat tentu kaget. Ya apa baik kesusuannya si Rasulullah ini, dia teman konek baik, dia teman baru baik salah, langsung menyujud kulit. Ya, demi itulah ini ampun bercerita. Kau duduk pada mampu yang kulit. Baru jangan sembahyang sempat ingat ya potongan kepingan emas di emas kesedekah. Subhanallah. Seorang Rasul. Karena kan memang dalam riwayat ini Rasulullah di semua haram amwal bersisa di balik. Nah, dekat tumen ini ya sisa di teman kebagian di pak tetangga yang mengganggu kehusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi apa ya kesombongan bapak-bapak ibu-ibu? Ya, kesugihan tadi saya sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia edah lamun jalankan perintah Allah, mengimpakkan apa yang Allah berikan ini. Allah jadikan wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlijuhu wallahu khairur raziqin. Apa-apa saat belanja untuk biaya anak sekolah, isinya belanja mondok, isinya beli pakaian, isinya nafkahi keluarga, isinya nafkahi dengan doa. Niki adalah semuanya nafkah di jalan Allah yang Allah sendiri nanti yang akan ganti. Wallahu khairur raziqin. Allah memberi rezeki sak paling baik. Dia bos dia lamun dia pegawaian dia bos. Ya, misalnya si dia kami, si dia kulit dia bos, tetapi hakikatnya sampai si dia rezeki itu adalah Allah Subhanahu. Jadi lamun terpelit berarti terpelit apa? Pelit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia kemilih apa? Dia kemilih keberkahan harta benda, dia kemilih keberkahan hidup. Karena Allah kan lamun berinfak berarti itu sebagai bukti apa? Syukur kita terhadap nikmat harta. Lamun dengan cekat bersyukur Nabi bahasa Allah la azidannakum, pasti engkau tidak terukur. Cuman memang bapak-bapak, ibu-ibu, apa jangan terukur apa? Misal beras sedekahan, beras tidak terukur, mesti beras kepeng sedekahan ke kepeng tidak terukur, mesti. Tetapi lebih dari itu, cuman kita kurang apa? Kurang jeli melihat tambahan rezeki yang Allah berikan di balik itu. Kira bapak-bapak nyerminan dengan miskin sederhana, lalu memang ngeluh. Lalu kadang-kadang anaknya juga jadi dua, anaknya cerita dengan ngeluh. Luwih bapak-bapak itu. Tiang lalu yang bercerita dia, yang terakhir dia tamat SD ini arah kegiatan kemah ke SD. Ya, terus bebadat yang lain nanti dia seragam pramu yang milih di kemah. Sampai dia tamat tuh, di negosiasi yang pembelian apa? Pramuka, seragam pramuka masih terbayang di dia. Jadi alhamdulillah, tetapi kita tidak pernah mengeluh bahwa kehidupan ini akan tetap berjalan. Maka para bahasa dari awal, kalau dari kita Rasulullah dan kami yakin dia tetap bekerja keras, maka kedepannya dia menjadi Rasul pilihan Allah Subhanahu. Nah intinya itu. Jadi dalam segala hal Rasulullah itu adalah teladan. Nah bapak-bapak ini, terutama itu sebuah berkeluarga. Tidak dari bapak, dari para semanu, berduit dari anak, berduit dari senina, berduit dari bayi, teladan sifat saling bawa ini. Ya, jadi pendidikan itu yang paling fundamental, yang paling mendasar ini adalah di keluarga.
keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Nah ini dia berpikiran kadang-kadang anak serius dengan anakmu mondok, lalu makat anakmu kelain jari, gitu kan? Nah, kemudian ini berarti memang tingkat kualitas pendidikan di rumah tangga itu yang masih belum, ya perlu dipertanyakan. Ya, artinya apa? Mungkin ada yang salah. Namun tenang memang balik dengan pendidikan keluarga, maka dimanapun anak kita sekolahkan, anak itu akan menjadi orang yang baik-baik saja. Ya, dan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita membiayai sekolahnya, dari apa kita membiayai dan seterusnya ini. Maka upayakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita itu harus dari rezeki yang halal dan thayyiban. Bapak-bapak, ibu-ibu, adiknya bos kena kejadian anak tuh, ya dia kalau kepada Tuhan ngeluh dipasai, ngeluh dipakai. Allah, ya Allah, memang dia ngerti bahwa pegawaian yang dia mungkin mampu membiayai anak dia, tetapi dia lihat bahwa anak dia ini anak yang punya potensi besar, maka berikanlah kemudahan buat dia jalan untuk bisa kuliah di ini. Nur dan berdoa, insya Allah semuanya itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kan jadi miskin dan dia ampun harap. Coba kalau kita percaya buka di YouTube. Misalnya, seorang dokter tamat S3 di luar negeri, padahal bapaknya hanya seorang penarik ojek, seorang penarik becak. Bahkan rubin-rubinnya viral di YouTube anak Lombok. Ya, anak Lombok hanya orang kampung biasa, tetapi dia berhasil menyelesaikan gelar pendidikan tertingginya S3. Nah ini Bapak-bapak, jadi intinya yang patut kita teladani pada diri Rasulullah itu adalah segala aspek kehidupan beliau itu harus kita pelajari, kita baca, dan kita coba untuk terapkan, ikuti dalam kehidupan itu. Ampun terpantas jadi dengan teladani isi saya keluarga, isi anak jari, isi bayi, isi masyarakat, isi tetangga. Nah kurang lebihnya ini kisah baru yang sampai, mohon maaf